Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang ada rencana untuk melakukan buyback sahamnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah ada potensi untuk mulai bergerak naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Avia yang hari Jumat kemarin ditutup naik 0,86% ke harga 468. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari Jumat kemarin Avia bergerak naik, secara tren Avia saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya memang masih bisa bertahan dan rebound dari support 470, tapi beberapa kali mencoba untuk melewati resisten psikologis di 500, Avia masih gagal, dan saat ini malah mencoba untuk menembus support 470. Dan hari Kamis sempat turun sangat dalam menyentuh sekitar 432. Jadi secara teknikal Avia saat ini masih bergerak sangat downtrend. Walaupun memang ada satu sentimen Avia kantongnya restu untuk buyback saham sebesar 1 triliun. Jadi saat ini Avia sudah mendapat restu untuk buyback, tapi bisa kita lihat pembelian kembali saham akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 bulan sejak pembelian kembali saham perseroan disetujui. Cuma setelah disetujui hari Senin depan mungkin sudah bisa mulai buyback, tapi kan bukan berarti apabila buyback saham langsung harga akan langsung naik atau harga langsung pembelian di harga bawah tersebut, karena jangka waktunya masih lumayan lama, 18 bulan. Jadi untuk Avia, jika kita perhatikan broker summary, kenaikan hari Jumat kemarin memang terlihat ada akumulasi, tapi ingat akumulasi tidak besar. Asing juga terpantau hari Jumat kemarin melakukan akumulasi, tapi secara keseluruhan asing jika kita pantau masih terus distribusi sama Avia. Jadi memang secara sentimen ada satu sentimen positif akan buyback saham, tapi untuk entry saat ini apabila teman-teman ingin coba entry karena saat ini masih berada sekitar support 470, teman-teman harus sangat disiplin. Kan cara tren masih sangat downtrend, masih bisa coba pantau karena masih ada akumulasi dan saat ini masih berada di sekitar 470. Avia saya lihat masih ada potensi untuk rebound. Tapi potensi untuk break 500 dan break garis EMA 50 minggu depan sepertinya masih sangat kecil potensinya karena belum terpantau ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman coba entry bisa pantau hari Senin, apabila Avia hari Senin terpantau bisa naik kembali di atas 470, masih bisa coba spekulasi buy karena sebelumnya 470 masih bisa menahan penurunan dari saham Avia dengan target jangka pendek untuk take profit di sekitar 486 sampai 490 dan target lebih jauh di harga 500 untuk target take profitnya. Dan ingat ini merupakan resisten kuat dan resisten psikologis, jadi kita pertimbangkan untuk take profit di sekitar 500 sampai garis EMA 50 apabila terpantau Avia mencoba untuk break target harga ini masih gagal break dan mulai melemah kembali. Dan selanjutnya Clio secara teknikal lebih menarik daripada saham Avia. Bisa kita lihat Clio memang hari Jumat kemarin masih bertahan di 645, tapi secara teknikal saat ini Clio masih berada di atas garis EMA 150. Saat ini garis EMA 150 masih di sekitar 625. Sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 650 memang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Tapi secara tren Clio lebih oke daripada saham Avia karena untuk tren jangka menengah bisa kita lihat ini sebenarnya masih bergerak uptrend. Walaupun secara pergerakan sudah mulai sideways karena masih gagal naik melewati harga 680 sampai 700. Setelah mencoba break beberapa kali karena gagal, saat ini Clio mulai melemah dan mulai bergerak sideways. Dan untuk support terdekat jika kita lihat saat ini ada di 630, tapi support yang lebih kuat ada di garis EMA 150. Dan untuk Clio bisa kita perhatikan walaupun hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, ini baru terlihat ada akumulasi besar. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Clio misalnya untuk secara teknikal lebih menarik untuk dipantau daripada saham Avia, tapi untuk entry tadi tetap wait and see dulu. Karena saat ini masih berada dekat dengan garis EMA 50 masih berupa resisten. Jadi wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 ini dengan target jangka pendek di 680 sampai harga 700, atau tunggu Clio terkoreksi ke sekitar 630 sampai garis EMA 150 baru coba entry di daerah support ini. Jadi karena saat ini masih berada di tengah-tengah, wait and see dulu untuk lebih amannya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, Clio saat ini masih layak untuk di hold karena cara tren ini masih belum patah tren. Selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham Sido yang jika kita lihat
2 hari terakhir ini kembali meretest kembali garis EMA 50. Jadi cara pergerakan Sido memang saat ini mulai membaik walaupun belum terkonfirmasi uptrend karena masih ada garis EMA 150 yang harus ditembus. Tapi saat ini Sido sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dia sudah berhasil break resisten psikologis 500 sehingga 500 saat sudah berubah menjadi support psikologis. Berhasil break garis EMA 50 yang saat ini harga 540 sehingga garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi support untuk Sido. Jadi Sido sempat naik lumayan tinggi tapi belum sempat menyentuh 580, baru di sekitar 575 Sido sudah mulai melemah dan meretest kembali support EMA 50. Dan bisa kita perhatikan di sini penurunan 1% lebih ini memang terpantau ini ada distribusi. Tapi asing terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk Sido apabila teman-teman ingin coba pantau, misalnya masih bisa dipantau. Karena saat ini masih berada tepat di support EMA 50. Masih bisa entry di sekitar support apabila memang minggu depan Sido terpantau masih bisa bertahan di support EMA 50 ini. Jadi apabila masih bisa bertahan, misalnya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar 570 sampai 580 untuk target take profit jangka pendek. Atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 610 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 620. Dan untuk teman-teman sudah bersedia pada harga bawah di sekitar harga 500 bisa terstop di garis EMA 50. Jadi selama support EMA 50 tidak terlewati, Sido masih bisa di hold, tapi apabila ternyata tembus bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 500 untuk re-entry kembali. Dan berikutnya saya akan juga update saham hoki yang jika kita perhatikan sebelumnya sudah sempat menyentuh resisten psikologi di 200, gagal break, mulai melemah. Tapi bisa kita lihat belum sempat menyentuh 170 yang merupakan support untuk hoki saat ini. Hoki berhasil rebound kembali pada kenaikan hari Jumat yang naik 10% lebih ke 193. Dan secara tren walaupun satu minggu sebelumnya sempat terkoreksi karena gagal break 200, secara tren ini masih bergerak tren. Jadi belum ada konfirmasi patah tren. Dan hari Jumat juga sempat naik kembali mengetes resisten psikologis di 200 ini. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan 10% lebih hari Jumat kemarin ini terpantau masih ada akumulasi. Dan asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi saham hoki. Jadi hoki saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 200. Apabila berhasil break, hoki akan berpotensi lanjut naik atau lanjut uptrend menuju target berikut di 220. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry minggu depan, ingat karena saat ini lebih dekat dengan resisten 200 dan ini belum terkonfirmasi break dan ini merupakan resisten kuat, paling aman wait and see dulu. Tunggu terkena pullback kembali ke sekitar 185 sampai 180 untuk entry di sekitar target harga ini. Daripada paksakan untuk entry di sekitar 200, apabila masih gagal break, hoki masih ada potensi untuk mulai bergerak sideways. Jadi masih ada potensi apabila gagal break 200 untuk kembali turun menuju 185 sampai 180. Tapi untuk teman-teman sudah bersedia pada harga bawah, hoki saat ini masih layak untuk di hold selama harga 170 tidak dilewati. Selama 170 ini tidak ditembus, hoki secara tren ini belum terkonfirmasi patah tren, sehingga masih ada potensi untuk rebound atau sideways cenderung uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.